Halo, apa kabar semuanya? Hari ini Pak Mul mau ajak kalian untuk mengerjakan soal-soal di pengayaan 4 tentang persamaan linier satu variabel. Oke? Yuk. Ya, semoga kita semua selalu sehat ya. Dan saya selalu berpesan, jangan lupa bahagia. Oke? Jadi sebelum belajar matematika, jangan lupa bahagia. Oke, ya kita lihat nomor satu nih. Secara eh, teori yang benar, jika kita ketemu soal seperti ini, ya saya tuliskan ulang, X plus 5 sama dengan 9. Ini sebetulnya yang betul kita akan menghilangkan semua konstanta yang ada di sebelah kiri tanda sama dengan, itu dengan mengali, membagi, mengurang, atau menambah. Misalkan kita angka 5 nih. 5 ini harus hilang, berarti harus dikurang. Seperti itu ya, kurang 5, lalu yang kanan juga dikurang 5. Ini habis, tinggal X sama dengan 4. Nah, lalu yang terjadi, dan itu tidak disalahkan, ya, ketika ada angka seperti ini, orang tinggal menuliskan X sama dengan 9 dikurangi 5. X sama dengan 4. Ini benar. Jadi ini boleh. Yang di sini juga boleh. Ini adalah dasar teorinya, ya. Kemudian berkembang menjadi seperti ini dan itu sah-sah saja ya. Jadi keduanya benar. Oke, selanjutnya kita akan kerjakan dengan cara yang kanan saja karena ini juga sudah dianggap benar. Oke, nomor 2. Kita lihat nih. Kita cari kertas yang bagus ya. Ini berarti tinggal dituliskan X sama dengan 3. Ini berpindah ke kanan jadi positif. Begitu ya. X sama dengan 11. Selesai. Nah gitu. Terus ini X sama dengan negatif 7. Ini pindah negatif 1. X sama dengan negatif 8. Nah, gampang ya. Terus nomor 4. Nih. Tinggal dituliskan X sama dengan negatif 5. Ini berpindah menjadi positif. Sama dengan 1. Terus untuk nomor 5 ini kita boleh langsung membagi saja ya. Seringkali orang menuliskannya begini, X sama dengan 48 per 8. X sama dengan 6. Betul. Lalu bolehkah ada cara lain? Boleh. Jadi misalkan ini kita langsung bagi saja di tempat. Berarti dia menjadi, kalau dituliskan saya di luar ya, sama dengan 48 begini, langsung dibagi 8. Dibagi 8. Jadi ini X-nya sama dengan 6. Jadi kedua ruas itu ditambah, dikali, dibagi, atau dikurang dengan bilangan yang sama. Ya, begitu ya. Lalu apakah cara ini juga benar? Benar. Cara yang tadi boleh, begitu ya. Terus nih, yang paling mudah yang mana? Begitu saja berarti ya. Nah, ini kita langsung bagi saja, dari sini juga boleh. Tuh, gitu. Dibagi negatif 2. Dibagi negatif 2. Begitu kan? Akhirnya X-nya sama dengan negatif 9. Oke, terus ini sama, tinggal dibagi. Ini tinggal dibagi negatif 9. Dibagi negatif 9. Jadi tinggal X sama dengan ini jadi positif 7. Mudah kan? Nih. Nah, kalau ini hasilnya kan akan menjadi pecahan campuran ya. Kita lihat.
Ini kita boleh tuliskan ke kanan dulu saja, begini dibagi 12. Sebelum dibuat pecahan campuran, kita sederhanakan dulu. Dibagi 4, 5, 3. 1, 5 dikurang 3, 2. Nah, begitu. Terus nomor 9. Nih. Kalau seperti ini, kita coba dengan dua cara ya. Jadi setengah X sama dengan 5. Setengahnya ini bagaimana caranya, harus hilang. Berarti dikali dengan 2. Ini juga harus dikali dengan 2. Ini habis, jadi 1 ya. Ini 10. Terus dengan cara lain, boleh juga dengan menuliskan X sama dengan 5 dikali. Sebetulnya ini ada proses pembagian dulu. Dibagi setengah, seperti itu ya. Lalu X-nya sama dengan 5 dikali. Jadi bagi ini dirubah ke kali menjadi seperti ini, dibalik. Nah, X-nya sama dengan 10. Oke, jadi begini boleh. Seperti ini juga boleh. Deal? Nah, nomor 10. Nomor 10 kita mau pakai pengali ya. X per 3 sama dengan negatif 2. Kali saja 3 kali 3. Maka ini dicoret ya. Coret tinggal X sama dengan negatif 6. Selesai. Nah, terus nomor 2. Nih. Jadi kita akan tuliskan 4X sama dengan 7. Ini pindah ke kanan. 5 ya, jadi positif. 4X sama dengan 12. Oke. Nah, kita pakai cara yang umum begini. X sama dengan 12 per 4. X sama dengan 3 ya. Ya. Agak maju aja. Nah, seperti ini. Nomor 2. Kita lihat nih. 3X sama dengan 4, ini min 7 ya. 3X sama dengan negatif 3. X-nya sama dengan negatif 3 per 3. Negatif 1. Ya. Nomor 4. Negatif 7 X sama dengan negatif 16. Ini pindah negatif ya negatif 5 ya. Negatif 7X sama dengan negatif 21. X-nya negatif 21 per negatif 7. Jadi X sama dengan positif 3. Negatif dibagi negatif. Oke. Terus nomor 5. Naik. Aduh. Nomor 5. 10X ini pindah ke kiri. 8X min 6. Ini 10 dikurangi 8, 2 ya. Min 6. X-nya sama dengan min 6 per 2. Negatif 3. Terus nomor 6. Negatif 2X. Ini pindah min 3X. Jadi selalu digeser yang ada variabelnya ke kiri ya, supaya kita fokus. Min 5X sama dengan 10. Kalau mau dibagi begini boleh. Min 5X dibagi min 5. Ya, dengan cara yang lain. Oke. X ya, min 5. Jadi min 2. Begini atau yang model seperti ini. Nanti kamu silahkan pilih saja ya. Mana yang menurutmu paling mudah.
nomor 7. 5x ini pindah min 2x, ini pindah min 21. Nih 3x sama dengan min 21. Kalau saya sebetulnya lebih suka yang begini. Nah, negatif 7. Jadi lebih cepat. Menurut Pak Mul lebih cepat seperti ini ya. Nih nomor 6. 6x min x sama dengan 4. Ini 5x sama dengan 4. Nah kalau begini pakai cara yang pembagian. Oke. Selesai ya. Terus nomor 9. Ternyata mudah ya. 3x min x sama dengan 7, ini pindah jadi plus 5 ya. Terus 2x sama dengan 12. Ada orang maju. Kejauhan. Jadi bagi 2 x-nya sama dengan 6. Nomor terakhir 10. Untuk nomor 2 maksudnya ya. 8 x min 5x. 1 pindah plus 3x sama dengan 3 ya, bagi 3 x sama dengan 1. Oke. Terus ke nomor 11. Nih nomor 11 ya, kita lihat nomor 11. 7x nih pindah 4x min 16. Ini pindah plus 3x sama dengan ini min 14 bagi 3 x sama dengan negatif 4, 2/3. Dibuat pecahan campuran. Oke. Terus nomor 12. X min 4x sama dengan 7 min 5. Ini min 3x sama dengan 2. Terus cara lain tinggal 3 ini negatif. Sudah 13 min 4x ini pindah plus 2x. 1 ini pindah min 5. Ini min 2x. Ini min 4. X sama dengan min 4 per min 2. X sama dengan 2. Oke. 14 min 5x ini pindah min 3x. 10 ini pindah min 2 ya. Ini min 8x. Ini min 12. Kita bagi saja di sini min 8 bagi min 8. Ini tinggal x-nya saja. Terus sederhanakan, dibagi 4 3, dibagi 4 2, negatif dibagi negatif positif, 3/2 1/2. Oke lah ya, gampang ternyata ya. Sebetulnya ini mudah semuanya, hanya kita tinggal melatih diri saja ya. Ini kalikan dulu 3 kali x, 3 kali 6 sama dengan x plus 2. Baru pindah ruas
ya kita menyebutnya pindah ruas. Min X 2 pindah ini tadi 18. Duh. Ini min 18. 2X sama dengan min 16 dibagi 2 bagi 2. Jadi sama dengan berapa? Negatif 8. Nih. 6X ini garis ya. Negatif kali 2X, negatif 2X. Negatif kali negatif 9 plus 9. Jadi membacanya harus seperti itu ya. Saya ulang. Negatif kali 2X, negatif 2X, negatif kali negatif 9 positif. Oke. Jadi kurang. Jadi 4X sama dengan 11, ini pindah min 9 ya. Terus 4X sama dengan 2. Kita bagi 4. Kita bagi 4. Jadi X nya sama dengan, ini disederhanakan 1/2. Oke. Nah, jadi setengah. Ini tadi 2 ya. Terus nomor berapa ya tadi? Ini ya, nomor 9 ya. 9X ini dikali min 2 dikali 3X, min 6X. Negatif 2 dikali 5, negatif 10. Nah, begitu. Kurang 3X sama dengan 2, ini pindah, plus 10. 3X sama dengan 12. Oke. Terus bagi 3, bagi 3. X sama dengan 4. Selesai. Nomor 4. Kalikan 7X negatif 14. Ini 4X dikali negatif 20. Oke. 7X ini pindah min 4X negatif 20, ini pindah plus 14. 3X ini negatif 6. Oke, bagi 3 bagi 3. X nya negatif 2. Oke. Selesai. Terus kemudian kita lanjut ke nomor 4. Ya, ketemu desimal lagi deh. Ya. Ini yang mesti hati-hati membaginya. Ya. 0,4X sama dengan negatif 1,8, ini pindah jadi negatif 0,2 ya. Nih 0,4X per ini bertambah ya, berarti dia 8 ditambah 2 0 begitu ya. Terus kemudian sisa 1 jadi 2 ya, negatif ini koma. Jadi boleh dituliskan negatif 2,0, boleh juga dituliskan negatif 2 saja ya. Mungkin akan lebih mudah kalau nanti kita tuliskan dengan negatif 2. Nih, misalkan kamu akan tulis menjadi negatif 2 dibagi 0,4. Begitu ya. Nah, supaya menjadi bulat, ini sebetulnya mudah ya. Kalau kita misalkan, aduh kalau pembagian begini pusing kita. Misalkan kita mau coba buat menjadi bulat. Nih, dikali 10 per 10 boleh. Akhirnya menjadi negatif 20 per 4. Nah, X-nya sama dengan negatif 5. Begitu ya. Mengalihkan ini supaya menjadi bulat. Nah, setelah bulat kita jadi lebih ringan berpikirnya, begitu ya. Mengalihkannya kapan itu terserah kita,
terserah artinya boleh kapan saja, supaya prosesnya itu menjadi lebih mudah. Tidak ada aturan yang baku untuk harus mengali kapan, itu bebas. Oke, kita lanjutkan. 0,7x ini pindah ruas, negatif 0,3x, 2-nya ditulis ulang, ini satunya pindah ruas jadi plus, ini dikurang 0,4x sama dengan 3, x nya sama dengan 3 per 0,4 ya. Apa langkah selanjutnya? Kita tinggal kali lagi, kali 10 per 10 ya kan, 30 per 4 jadi 7, 2 per 4 atau berubah menjadi 7,5. Oke, cukup ya. Kemudian nomor 3, 0,13x dikurang 0,07 sama dengan 0,3. Ini dikurangi menjadi ini x nya tinggalan 0,6x ya, disusun ke bawah. Kalau nggak yakin disusun ke bawah, terus sama dengan 0,3. Ini sama dengan 0,3 dibagi 0,6, berarti disederhanakan saja menjadi, ini kan 1, ini 2 ya, setengah. Udah, jadi boleh dituliskan langsung setengah. 3 dan 6-nya dicoret. Kalau mau kamu kali 10 juga nggak apa-apa, hasilnya tetap akan ketemu dengan setengah ya. Terus nih, lanjut nomor 4, 0,75x dikurang 0,5x sama dengan ini pindah jadi 2 positif ya. Ini 0,75 dikurangi dengan 0,5. Kalau kita nggak yakin ya disusun ke bawah ya. Hasilnya adalah 0,25 ya. X sama dengan 2. Lalu x nya sama dengan, naikkan dulu, 2 dibagi 0,25 kali dengan 100 ya, 100 supaya menjadi bulat. Ini 200 per 25, jadi x nya sama dengan 8. Oke, ada cara lain nggak Pak? Ada, boleh. Misalkan kita akan ambil ini, kita mulai dari sini ya. Kita coba ulang. Jadi tadi ada ini 0,75x dikurangi 0,5x sama dengan 2. Lalu ini 0,25x sama dengan 2. Ini kita rubah menjadi 100 per 25 per 100 x sama dengan 2 ya. Dirubah menjadi 1/4 x sama dengan 2. X nya sama dengan 2 dikali 4 per 1. Lalu x nya sama dengan 8. Nah begini boleh, seperti ini boleh. Oke, up to you. Itu maksudnya terserah kamu yang mana yang mau dipilih. Oke, anak pintar, anak hebat itu pasti bisa menentukan lah ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Ini nomor 5 yang pecahan
Nah, kalau ketemu angka seperti ini, sebaiknya kita kali dengan penyebut yang ada. Kalau dia ada 2, berarti kita kali dengan KPK-nya nanti ya. Kali dengan 2 supaya menjadi bulat. 4x min 2 sama dengan x. Begitu ya, dikali 2 semuanya ini. Terus 4x ini pindah min x sama dengan 2. Ini 3x sama dengan 2. X-nya sama dengan 2/3. Selesai. Terus nomor 2 nih. Penyebutnya ada 2, 3, 3. Berarti KPK-nya adalah 6. Dikali 6. Ini dikali 6, 3x. Ini negatif 2. Ini 2x. Ini 18. Begitu. Oke. Terus 3x min 2x sama dengan 18. Ini pindah. Plus. Jadi x sama dengan 20. Selesai. Oke. Terus nomor 3. Nih. Penyebutnya 3. Kali saja 3. Jadi tinggal x min 8 sama dengan ini kali 3 min 15. X sama dengan min 15 pindah 8 ya. Jadi positif. X sama dengan negatif 7. Selesai. Nomor terakhir nih. Nomor terakhir. Penyebutnya ada 6 dan 3. KPK-nya adalah 6, bukan 18, bukan 12 ya. KPK-nya 6, berarti dikali dengan 6. Ini tetap X plus 5 sama dengan ini sama saja dengan 6 dibagi 3 ya. 2 dalam kurung 3x min 1. X plus 5 ini dikalikan dulu. 6x min 2 ya. Kemudian x min 6x sama dengan negatif 2. Ini pindah jadi negatif 5 ya. Terus ini negatif 5x ya. Negatif 5x saya naikkan dulu. Ini sama dengan negatif 7 ya. Oke. Jadi x-nya sama dengan negatif 7 per negatif 5. X sama dengan positif 1, 2 per 5. Pecahan campuran. Ya, selesai sudah pengayaan 4. Semoga paham dan semoga kamu juga merasa tidak kecepatan dalam saya memberikan jawaban-jawaban atau langkah-langkah ya. Semoga bisa dipahami semuanya. Selamat belajar di angka-angka yang lain. Kamu boleh cari soal-soal yang lain lalu mencobanya. Dan semoga kita semua selalu sukses. Sampai ketemu di pengayaan dan soal-soal yang lain. Sampai jumpa.